Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan lanjut lagi untuk membahas soal analogi kalimat. Jadi, kali ini kita akan mengerjakan 3 soal. Oke, bisa teman-teman lihat. Jadi, di sini ada nomor 7. Kemudian, rumah adalah tempat tinggal. Tunggu sebentar. Nah, rumah adalah tempat tinggal. Kemudian sekolah adalah tempat. Nah, berarti kita diminta untuk mencari kira-kira sekolah ini bisa dikatakan sebagai tempat apa, seperti dengan rumah yang dikatakan sebagai tempat kita tinggal. Oke. Jadi di sini ada 4 pilihan. Yang pertama ada bekerja. Apakah sekolah tempat bekerja? Ya, memang sekolah merupakan tempat bekerja, tapi hanya sebagian orang, yaitu guru. Jadi bekerja ini masih bukan jawaban yang tepat, karena rumah memang pada umumnya adalah sebuah tempat untuk ditinggali, walaupun rumah bisa menjadi sebuah rumah produksi dan lain-lain. Kemudian di bagian C, sekolah adalah tempat makan. Ini juga tidak, meskipun ada tempat makan di dalam sekolah, tapi secara umum sekolah bukan tempat makan. Bermain juga sama. Jadi memang di dalam sekolah, utamanya TK, itu ada tempat bermain, tapi secara umum sekolah dikenal bukan sebagai tempat bermain. Kemudian yang terakhir ada pilihan belajar. Nah, memang identiknya sekolah merupakan tempat manusia untuk belajar secara umum ya. Jadi ini memang bagian juga dari sekolah, tapi yang paling umum adalah sekolah itu merupakan tempat untuk belajar, kayak gitu. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya, yaitu nomor 8. Nah, bagi teman-teman, coba deh untuk menjawab soal ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi di soal nomor 8 itu ada kata buah adalah hasil dari tanaman. Sedangkan daging adalah hasil dari apa, kayak gitu ya. Oke, jadi kata pertama ini merupakan sebuah hasil. Kata pertama merupakan sebuah hasil yang hasilnya ini berasal dari si kata kedua. Maka berarti daging ini merupakan hasil dari kata apa, kayak gitu ya. Oke, karena di sini ada 4 pilihan jawaban, kita mulai dari bawah dulu. Nah, jadi di bagian D ada dikatakan bahwa daging itu berasal dari tumbuhan. Ini sama sekali bukan jawaban yang tepat, karena tumbuhan itu hampir sama dengan tanaman, sehingga lebih tepatnya tumbuhan ini bisa berupa sayuran. Jadi kalau misal soalnya sayuran adalah hasil dari, nah tumbuhan bisa kita pilih. Namun di soal ini adalah yang ditanyakan sebuah daging. Nah, daging ini berasal dari apa, kayak gitu. Kemudian di C ada kata air. Nah, bukan juga teman-teman, ini sama sekali nggak ada hubungannya. Kemudian apalagi batu, tidak mungkin. Kemudian di sini ada kata hewan. Nah, bener banget. Jadi daging itu berasal dari hewan. Meskipun sekarang ada lagi
teknologi baru yang bisa membuat daging dari tumbuhan atau mengolah daging dari tumbuhan kah, dicampur daging, tapi hasil dari daging merupakan hasil dari si hewan, kayak gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang masih terkendala dari segi pengetahuan, cara mengerjakan, atau bahkan belum mengetahui kemampuan kalian itu sudah sampai mana, teman-teman wajib banget bergabung bersama Kelas Ide. Jadi Kelas Ide ini merupakan sebuah platform yang menyediakan soal-soal terupdate yang bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan soal, seperti teman-teman sedang melakukan simulasi untuk mengerjakan soal-soal TIU CPNS. Jadi teman-teman yang masih bingung untuk mencari platform apa yang kiranya cocok untuk menjadi teman bagi teman-teman untuk mengasah kemampuan, nah teman-teman bisa banget bergabung di sini. Nah, bagi penonton setia dari Mars Entertainment, teman-teman bisa menggunakan kode Mars ASN saat akan melakukan payment, karena ketika teman-teman menggunakan kode ini maka teman-teman akan mendapatkan potongan harga. Nah, tunggu apa lagi teman-teman? Dengan harga yang terjangkau, teman-teman bisa mendapatkan update-update soal terbaru, sekaligus teman-teman bisa merasakan simulasi untuk mengerjakan soal-soal CPNS kayak gitu. Mari kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke, jadi di soal nomor 9 ini ada kata buku merupakan atau adalah alat tulis, sedangkan pensil adalah apa? Kayak gitu. Oke, jadi secara umum memang buku itu digunakan sebagai alat tulis, meskipun ada buku itu ada macamnya lagi. Misalnya ada buku tulis, kemudian ada juga buku gambar. Tapi secara umum yang kita tahu buku itu digunakan atau secara umum dikenal sebagai alat tulis, tempat kita untuk mencatat, ya termasuk menulis lah itu. Jadi kira-kira secara umum pensil ini dikenal sebagai alat apa? Karena semua pilihan ini mengatakan alat. Nah, kira-kira pensil itu lebih tepat digunakan sebagai alat apa? Kayak gitu ya. Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Oke, mari kita mulai dari pilihan A. Jadi di sini yang A, alat makan. Nah, ini sama sekali enggak ya teman-teman, karena pensil itu bukan merupakan alat makan. Oke, lanjut lagi di pilihan B, ada alat olahraga. Nah, ini juga tidak sama sekali, karena pensil itu bukan alat untuk berolahraga teman-teman. Kemudian yang terakhir, yang C, pensil digunakan sebagai alat menggambar. Nah, ini bisa jadi karena ketika menggambar kita perlu membuat sketsa. Nah, bagaimana cara membuat sketsa? Salah satunya adalah dengan menggunakan pensil. Secara umumnya memang kita menggunakan pensil kayak gitu. Kemudian yang terakhir, alat musik, ini sama sekali tidak nyambung juga ya. Jadi pensil bukan sebagai alat musik. Nah, dari semua pilihan yang ada, pilihan yang paling memungkinkan dan yang paling benar adalah bagian C, yaitu pensil adalah alat menggambar. Jadi di sini ada soal nomor 10 yang mengatakan bahwa hari ini hujan turun dengan deras, sama seperti air terjun yang mengalir dengan. Nah, jadi di sini ada 4 pilihan. Nah, kita perlu mencari hubungan yang sama antara si air terjun ini dengan si hujan ini. Kalau hujan, katanya hujan turun dengan deras, maka kira-kira kata yang cocok dengan air terjun
yang mengalir adalah apa? Kayak gitu. Nah, jadi di sini ada kata dingin. Air terjun mengalir dengan dingin. Nah, dingin ini merupakan sebuah apa ya? Jadi di kata dingin ini tidak sama levelnya dengan kata deras. Jadi dingin itu adalah sesuatu yang kita rasakan, sedangkan yang dibahas di sini adalah cara turunnya, cara mengalirnya, sehingga dingin ini bukan termasuk pilihan jawaban yang benar. Kemudian ada lambat. Apakah air terjun itu mengalir dengan lambat, teman-teman? Nah, sama sekali tidak ya. Oke. Kemudian ada di pilihan B, air terjun yang mengalir dengan kencang. Nah, ini bisa jadi karena air terjun itu kan dari sebuah katakanlah bukit, kemudian turun seperti ini, sehingga akhirnya di sini ada sebuah danau atau aliran lagi kayak gitu. Jadi memang air terjun itu mengalir dengan kencang seperti yang kita tahu. Kemudian air terjun mengalir dengan tenang, ini juga tidak ya teman-teman, karena air terjun itu mengalir dengan sangat deras. Oke, maka pilihan jawaban yang tepat ada pada pilihan B, yaitu air terjun mengalir dengan kencang. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Lanjut lagi, kita akan membahas soal nomor 11. Jadi di sini ada kata mobil adalah kendaraan darat, sedangkan kapal adalah kendaraan. Nah, jadi mobil ini adalah kendaraan darat. Nah, darat ini maksud saya adalah tempat berfungsinya si kendaraan ini. Kan mobil itu memang berfungsi di darat. Jadi kira-kira kapal ini berfungsi di mana? Oke, seperti itu ya cara mencari hubungan kata. Nah, di sini ada kata air. Di pilihan D ada kata air. Ini betul juga, tapi air itu masih berbentuk kata yang umum kayak gitu. Jadi air ini bisa kita simpan saja dulu, tapi belum menjadi jawaban yang tepat ya teman-teman. Kemudian ada kata rel. Nah, rel ini tidak tepat teman-teman, karena yang ada di rel itu adalah sebuah kereta, bukan kapal. Oke. Kemudian ada kata laut. Nah, kata laut ini bisa jadi karena memang kapal itu merupakan kendaraan yang berfungsi yang digunakan di laut. Air itu berada juga di laut. Sedangkan kalau kita cuma bilang air saja, ini kesannya masih ambigu. Jadi laut ini bisa menjadi pilihan pertama. Kemudian udara. Nah, udara ini sama sekali tidak benar ya, kecuali kalau misal yang ada di soal adalah pesawat terbang. Kayak gitu. Maka pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah B, laut. Nah, bagi teman-teman semua yang masih kebingungan untuk mengetahui kemampuan teman-teman sejauh mana untuk menjawab soal, teman-teman bisa bergabung bersama kami di kelas ide. Jadi, kelas ide ini merupakan sebuah platform yang bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan soal-soal update yang paling baru. Kemudian teman-teman akan merasakan simulasi mengerjakan soal CPNS kayak gitu. Jadi selain teman-teman mendapatkan update soal, kemudian teman-teman merasakan simulasi dalam mengerjakan soal CPNS, teman-teman juga akan mendapatkan pembahasan dari soal yang dibahas, sehingga selain teman-teman bisa mengetes kemampuan teman-teman, nah kamu juga bisa mengetahui, menambah ilmu dengan menonton pembahasan dari soal yang sebelumnya kamu jawab kayak gitu.
Teman-teman penonton setia dari Mars Entertainment itu bakal mendapatkan potongan harga dengan memasukkan kode Mars ASN. Jadi ketika teman-teman akan melakukan pembayaran, nah teman-teman silakan aja nih menggunakan kode Mars ASN dan teman-teman akan mendapatkan potongan harga spesial. Nah, kapan lagi teman-teman bisa mendapatkan potongan harga? Hanya dengan melakukan menginput kode dari Mars Entertainment. Kemudian teman-teman akan menikmati ketiga hal tadi yang telah aku sebutkan, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, jadi di soal nomor 12 ini agak panjang ya dari contoh-contoh soal kita sebelumnya. Oke, di sini ada kata buku. Buku adalah sumber pengetahuan. Kemudian film adalah sumber hiburan. Maka novel adalah sumber apa? Oke, jadi di sini ada dua contoh sebelum masuk ke soal yang ditanyakan teman-teman. Oke, mari kita jawab. Di sini di bagian A ada kata pengetahuan. Nah, pengetahuan ini bisa jadi karena memang di novel itu kita akan belajar hal-hal baru. Tapi pengetahuan ini masih ambigu ya, masih bukan secara umum kayak gitu. Jadi kita tandai saja dulu pilihan A ini. Kemudian ada kata novel adalah sumber hiburan. Nah, sumber hiburan tidak tepat karena sumber hiburan itu lebih tepat ditempatkan di film, karya film. Jadi hiburan bukan jawaban yang tepat juga. Kemudian bagian C, novel adalah sumber inspirasi. Nah, ini bisa jadi teman-teman, karena kalau teman-teman semua melihat definisi dari karya novel di Google atau di platform lainnya, novel merupakan sebuah teks cerita panjang yang ceritanya memang berasal dari konflik-konflik atau menceritakan tokoh dan perjalanan dalam kehidupan, sehingga tentu ketika ada hal seperti itu menceritakan tentang kehidupan dari seseorang, tentu kita akan belajar banyak dan bisa jadi kita akan terinspirasi dari kisah yang kita baca itu. Jadi pilihan C ini bisa menjadi pilihan pertama dibandingkan si pengetahuan, karena pengetahuan ini masih ambigu untuk novel. Kemudian yang terakhir, sumber informasi. Nah, ini juga sama maksudnya dengan si bagian A ini. Jadi dalam novel memang ada pengetahuan, ada juga informasi, tapi yang lebih tepatnya adalah novel merupakan sumber inspirasi, kayak gitu teman-teman. Jadi pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah bagian C, kayak gitu ya. Di sini ada kata musik. Kemudian musik adalah suara yang harmonis. Oke. Kemudian ada kata lukisan adalah apa? Oke, jadi yang ditanyakan adalah lukisan adalah titik-titik. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui bahwasanya harmonis ini merupakan istilah dari sebuah suara, yang dimana artinya ketika suara tersebut harmonis, itu berarti bahwa suara itu enak didengar atau nada-nadanya nyambung, sehingga ketika ada suara yang terdengar indah dan bagus, suara tersebut akan diberikan istilah sebuah suara yang harmonis, karena musik ini berisi sebuah suara. Musik ini adalah sebuah suara. Jadi kira-kira lukisan ini adalah sebuah apa? Lukisan ini adalah sebuah apa? Mari kita coba cek, apakah lukisan adalah sebuah warna? Apakah lukisan adalah sebuah gambar? Apakah lukisan adalah sebuah cat? Apakah lukisan adalah sebuah medium? Nah, jadi dari keempat pilihan jawaban ini,
yang paling nyambung, yang seperti hubungan antara si musik ini merupakan sebuah suara, maka lukisan ini adalah sebuah gambar kayak gitu. Jadi dengan hanya memahami bentuk atau hubungan dari soal ini, maka kita akan dapat menjawab soal tersebut dengan benar. Jadi yang paling tepat jawabannya emang adalah si B, gambar yang indah. Walaupun ya teman-teman, walaupun A ini bisa menjadi pilihan jawaban karena memang dalam lukisan itu mengandung sebuah warna, tapi lagi-lagi dalam sebuah soal pasti ada pilihan pengecoh dan kita perlu memilih pilihan jawaban yang paling benar kayak gitu ya. Jadi jawaban itu memang ada yang benar, ada yang paling benar. Oke teman-teman semua, semoga bisa dipahami. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Oke, di soal nomor 14 ini, roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Kemudian kue adalah apa? Kayak gitu ya. Jadi kalau dari contoh soal yang diberikan di sini terdapat hubungan bahwasanya sebuah bahan yang membuat roti adalah tepung, atau bisa kita katakan roti itu identik dengan apa? Roti memang identik dari tepung karena terbuat dari tepung kayak gitu. Kemudian di sini ada beberapa pilihan jawaban. Kalau kita lihat dari kata pertama gitu ya, roti merupakan makanan. Oke, jadi berarti kue ini juga merupakan makanan. Semua pilihannya makanan. Tidak seperti soal sebelumnya yang dari kata pertama aja kita bisa nebak pilihan jawaban mana yang paling benar. Oke, di sini ada kata makanan, kemudian kata keduanya nih yang beda-beda. Ada kata manis, makanan manis, ada kata makanan yang dipanggang, makanan yang dihias, makanan yang lezat. Oke, kembali lagi bahwasannya pilihan jawaban itu ada yang benar dan ada yang paling benar. Kalau kita bilang kue itu adalah makanan yang manis, ini bisa jadi karena memang sebagian kue itu rasanya manis, tapi apakah semua kue itu rasanya manis? Tentu enggak gitu ya teman-teman. Ada beberapa kue juga yang toppingnya itu menggunakan sesuatu yang asin kayak gitu. Jadi pilihan manis ini bisa dijadikan pilihan jawaban, opsi pilihan jawaban yang benar, tapi kita masih perlu untuk menelaah pilihan jawaban yang lain. Kemudian ada kata makanan yang dipanggang. Nah, makanan yang dipanggang juga bisa jadi karena memang kue ini dipanggang. Jadi ada dua pilihan yang kemungkinan akan menjadi jawabannya. Kemudian ada kata makanan yang lezat. Ini bisa juga menjadi pilihan jawaban karena memang kue itu lezat ya teman-teman. Nah, yang terlewat adalah C ini, makanan yang dihias. Oke, jadi memang hampir semua kue, sebagian besar kue itu merupakan makanan yang salah satu proses pembuatannya adalah dihias. Entah itu kita isi filling atau misal selai di dalamnya, kemudian menghias bagian atasnya, menghias pinggirnya. Nah, dari semua pilihan jawaban yang ada, kita perlu memikirkan kembali pilihan jawaban mana yang paling umum gitu. Kalau di antara keempat pilihan jawaban ini,
pilihan A masih ada kemungkinan untuk kue ini tidak manis, kemudian yang B juga demikian, dan yang paling nyambung itu adalah si pilihan jawaban C ini, jadi makanan yang dihias. Oke teman-teman semua, karena kalau yang lezat ini dia lebih ke selera masing-masing, sehingga lezat tidak bisa dijadikan pilihan jawaban yang paling benar. Oke, kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung dan belum mengetahui kemampuan teman-teman dalam menjawab soal, atau kemampuan teman-teman atau waktu yang teman-teman butuhkan untuk menjawab soal itu sebagaimana, teman-teman bisa bergabung bersama kami di kelas ID. Jadi kelas ID ini merupakan sebuah platform yang bisa teman-teman gunakan untuk merasakan simulasi mengerjakan soal CPNS dengan waktu yang ditentukan. Kemudian teman-teman akan mendapatkan pembahasan dari soal-soal yang teman-teman kerjakan, kayak gitu. Dan jangan lupa untuk menggunakan kode Mars ASN, yang dimana ketika teman-teman memasukkan kode ini ke dalam voucher, maka teman-teman akan mendapatkan potongan harga karena kami merupakan mitra dari kelas ID. Jadi kapan lagi teman-teman mendapatkan harga yang cukup murah dari biasanya, cukup terjangkau dari biasanya, kayak gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir di soal nomor 15 itu ada kata bola. Tunggu sebentar. Bola adalah bulat. Bola ini bentuknya bulat dan digunakan dalam permainan. Sedangkan pensil adalah apa? Kayak gitu. Oke, teman-teman, jadi bentuk soal yang ini agak berbeda gitu ya dari soal-soal sebelumnya. Kalau contohnya itu dia agak panjang, tapi sambungan jawabannya, sambungan soalnya yang perlu kita temukan jawabannya ini agak pendek ya. Oke, jadi di sini ada beberapa pilihan jawaban. Kata pertamanya oke, alat semua, karena pensil itu merupakan sebuah benda atau alat. Nah, yang berbeda adalah kata keduanya. Oke, jadi di antara pilihan 4 pilihan jawaban ini, mari kita mulai seleksi. Jadi di sini di bagian D ada kata alat bermain. Ini enggak ya teman-teman. Memang sih kadang pensil digunakan sebagai alat bermain, tapi sebagian besar ya pensil itu tidak digunakan sebagai alat untuk bermain, kayak gitu. Kemudian di sini ada kata alat mengukur. Ini juga kurang tepat, meskipun pensil ini bisa dijadikan instrumen untuk memperkirakan ukuran dari sebuah benda, tapi kita tidak bisa memilih pensil ini sebagai alat mengukur karena pensil digunakan sebagai alat mengukur hanya sesekali saja. Kemudian di bagian B ada kata alat menggambar. Jadi pensil digunakan sebagai alat menggambar. Oke, bisa jadi karena memang pensil ini biasanya digunakan untuk menggambar. Untuk apa? Membuat sebuah sketsa. Kemudian di bagian A ada kata alat tulis. Jadi di alat tulis ini pensil itu memang digunakan sebagai alat tulis, terutama ketika kita masih TK gitu ya. Dan pensil ini digunakan ketika kita mengikuti ujian waktu dulu ya. Jadi pensil digunakan untuk melingkari jawaban saat mengerjakan soal, sehingga dari kedua pilihan yang memungkinkan ini, pilihan yang paling tepat itu jatuh kepada si alat tulis ini, karena pensil merupakan sebuah apa istilahnya, ATK, alat tulis kantor. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengikuti terus video dari kami, karena lagi-lagi kami tentunya akan selalu memberikan tips dan trik
supaya teman-teman bisa mengerjakan soal dengan baik dan cepat. Tentunya benar juga. Oke, terima kasih.